Kadang-kadang juga Punan disatukan dengan Kayanik. Punan dan Kayanik ini satu. Jadi Kayanik atau Kayan Kenya, Bahau itu sering sekali masih satu rumpun. Mengapa mereka dibuat rumpun-rumpun seperti ini? Pengelompokan ini tentu saja bukan tanpa dasar. Salah satu literatur paling kuat tentu saja keturunannya. Jadi sebagai contoh, orang Kayan dan Punan memiliki agama leluhur yang sama, yaitu agama Punan Malan dan agama Dayung. Kemudian kelompok Murut di Sabah itu memiliki kesamaan karena berasal dari leluhur yang sama. Kelompok Ibanik, baik itu Mualang, Desa, Ketungau, Seberuang, dan lain sebagainya. Kenapa dibilang satu rumpun? Karena berasal dari Temawang Tapunjua. Kenapa Udanung dan Ngaju dikatakan satu rumpun? Mayoritasnya di Kalimantan Tengah dan kami nyempil sedikit di Kalbar karena merupakan keturunan dari Tamun Bungai. Makanya di Kalbar disebut Bumi Tamun Bungai. Nah, kami ini 5 kecamatan di Kalbar. 2-nya di Kabupaten Lawi, yakni di Kecamatan Elah Hilir dan Kecamatan Menepung. 2-nya di Kabupaten Sintang, di Kecamatan Seramai dan Kecamatan Mamaru. Kemudian satunya lagi di daerah Kapuas Hulu, di Batang Kalis. Di sana ada suku Danau di 8 desa. Suku dari kelompok Orundan namanya. Jadi sapo yang dipakai ini, yang biru merah ini adalah kelompok dari Orundan sebenarnya. Jadi di suku Udanum yang pakai warna biru merah biasanya dari kelompok Pangin, dari kelompok Pangin Orundan juga termasuk, kemudian Merahui atau Nyange. Jadi kalau kelompok suku Udanum yang Dohoi biasanya dia tidak biru, hitam di sininya merah. Seperti itu. Biasanya cara membedakannya seperti itu. Nah, kembali lagi ke yang Dayak secara umum ya tadi. Nah, yang membedakannya lagi, tiap-tiap Dayak rumpun besar Dayak ini juga memiliki kerabat rumpun kecil. Contohnya antara Ibanik dan Landayak ini ada kelompok Bidayu unik, seperti ya suku-suku Bidayu, Sebujit, Bidayu, pokoknya kelompok-kelompok Bidayu. Jadi mereka di antara di sini jadi masuk juga kerabat Ibanik dan Landayak. Bagaimana dengan Ibanik dan Udanunik? Itu sebenarnya juga ada perpaduan rumpun, maksudnya di bagian perbatasan antara pertabakan rumpun Ibanik dan Udanunik ini, yaitu di Kapuas Hulu contohnya adalah rumpun Banuaka. Ada rumpun Banuaka Taman Balong dan Taman Kapuas. Itu kelompok-kelompok yang memiliki kemiripan dengan Iban, kebudayaan Iban, tetapi juga memiliki kesamaan bangsa dengan Udanung. Bahkan dulu ada juga yang dari Udanung menjadi raja di sana, seperti itu. Jadi mereka berada di daerah transisi antara Iban dan Udanung. Selain itu, di Kabupaten Sintang juga ada rumpun yang memiliki pertabrakan budaya antara kelompok Iban dan Udanung. Di mana itu? Di daerah Kayan, yaitu kelompok Kebahan. Jadi mereka disebut Melawini. Kenapa Melawini? Karena secara aksesoris dia memiliki kesamaan dengan Iban. Ada sukunya, ada lancung labai dan lain sebagainya. Tetapi dia juga memiliki kesamaan dengan kelompok Udanung di Hulu, yaitu memiliki kuku Samon atau bermiang dalam bahasa Kebahan. Jadi untuk memahami Dayak, selain itu, tiap Dayak ini pada zaman dahulu juga memiliki kerajaannya masing-masing. Kelompok Landayak biasa kelompok Ibani, kerajaannya mungkin sudah familiar seperti Kampung Juang, itu pasti sering kita dengarkan, bahkan sebelum Kampung Juang. Kemudian kelompok Kayanik itu memiliki kerajaan keturunannya sendiri. Kelompok Landayak memiliki kerajaan Bangkule Raja. Kelompok Udanung juga memiliki kerajaannya sendiri. Ada 2, yaitu kerajaan Kota Batagu di Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, dan juga kerajaan Nan Sarutai yang terletak di daerah Barito Selatan. Jadi, kenapa saya tegaskan seperti ini? Supaya kebudayaan Dayak ini tidak tercampur aduk atau saling bersinggungan. Biarkan Dayaknya masing-masing. Yang kelompok tim official Dayak, yang Udanung dengan budaya dan keunikannya masing-masing. Nah, jadi setelah garis besarnya mungkin teman-teman udah paham belum nih? Lihat dari kelompok ini cuma saya tadi bilang ini Pulau Kalimantan, Pak. Nah, jadi yang atas itu kan Ibanik, dari Sarawak sampai ke Kapuas Hulu karena kan ada segala suku-sukunya. Mungkin dari teman-teman pasti ada yang dari Desa, Ketungau, ya kan? Sini, nah itulah Ibanik. Itu. Nah, kalian dari satu keturunan yang sama. Nah, kalau kami kelompok Udanung ini lebih ke Kalimantan Tengah dia, budaya kulturnya. Tetapi kami sesat di 5 kecamatan di Kalbar, khusus di Kabupaten Sintang, di Kecamatan Seramai dan Mamaru. Nah, itulah yang akan saya bahas karena konsentrasi penelitiannya terletak di 2 kecamatan tersebut. Nah, ini salah satu contoh bahwa peradaban
ada lukisan berumur 40.000 tahun. Kemudian juga ditemukan lukisan binatang buas di daerah Kalimantan Timur dalam gua. Kemudian di kecamatan Bomaru atau Ambalau itu ada sebuah patung atau bakti Ormau yang dalam beberapa literatur disebutkan kalau patung ini sudah berumur 50 tahun. Tapi untuk umur gangguannya sendiri masih simpang siur. Tapi ini sebenarnya menegaskan bahwa peradaban Dayak ini sebenarnya sudah sangat-sangat lama. Dan juga yang perlu saya tegaskan pada saat ini bahwa orang Dayak itu harus tahu bahwa biarpun kita berbeda kepercayaan, baik dia mau Katolik, Kristen, Islam, Keharingan, Peningkat Tulai, dan lain sebagainya, tetaplah leluhurnya adalah Dayak seperti itu. Nah, oh ya lupa tadi kan yang balik belakang dulu. Nah, balik ke rukun ini tadi, selain kerajaan, mereka juga memiliki kepercayaan leluhurnya masing-masing. Kenapa saya bahas ini? Karena itu berkaitan dengan jimat yang saya bahas. Jadi mungkin secara harfiah istilahnya